slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. MotoGP Spanyol 2024 di sirkuit Jerez resmi digelar dengan dimulainya sesi latihan bebas FP1. Pada sesi ini, Alex Marquez berhasil mengalahkan catatan waktu semua rivalnya. Bahkan, Alex bisa lebih cepat dari kakaknya sendiri, yakni Marc Marquez. Marc berada di posisi kedua dengan selisih waktu hingga 0,5 detik lebih lambat dari adiknya. Sementara di posisi ketiga, ada pemenang seri sebelumnya, yakni Maverick Vinales. Posisi keempat juga masih ditempati oleh pebalap Aprilia dengan Aleix Espargaro. Di sisi lain, juara dunia MotoGP 6 kali Marc Marquez sempat merasa sedih dengan keputusannya meninggalkan tim Honda yang telah lama berdiri untuk bergabung dengan tim independen. Meski skala skuad Gresini lebih kecil, ia dapat menggunakan motor yang membawa Francesco Bagnaia dan Jorge Martin ke dua besar klasemen musim lalu. Keputusan ini sekali lagi membuat Marc Marquez menjadi sorotan media karena besarnya manuver dan keberaniannya. Ekspektasi dengan cepat meningkat tentang berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menang lagi dan bahkan untuk memperebutkan gelar juara dunia. Namun, sejak awal, Marc telah berusaha untuk tetap berpijak di tanah dan tidak mengikuti gelombang optimisme yang berlebihan. Di Portimao, di mana ia meraih pole position tahun lalu, pilot Spanyol itu dianggap sebagai salah satu pesaing untuk meraih kemenangan. Di Austin, tempatnya menang 7 kali, Marquez dianggap sebagai pemenang tanpa harus turun dari pesawat. Namun, hasil akhirnya adalah 2 kali gagal dengan 2 kali kecelakaan yang membuat pembalap Cervera ini keluar dari perebutan gelar juara. Anda tidak bisa memenangi balapan tanpa naik podium terlebih dahulu, tegas Marc saat diwawancara di Jerez. Orang-orang mengatakan bahwa saya memiliki dinamika yang bagus, tetapi kenyataannya saya memiliki 2 angka 0, kenang pembalap Gresini Racing itu. Meskipun kenyataannya luar biasa dan Marc gagal finish karena alasan yang berbeda, dalam 2 balapan terakhir, perasaannya adalah bahwa pembalap Spanyol itu adalah satu-satunya yang mampu melaju cepat. Di atas Ducati Desmosedici GP23. Semua berjalan apa adanya, apakah saya memiliki kecepatan? Ya. Juga kecepatan kilat. Tapi itu harus konstan, bukan tepat waktu, ia menjelaskan. Dan itu tak bisa datang sekaligus. Itu tidak akan datang dari satu balapan ke balapan berikutnya. Kami harus memastikan bahwa apa yang kami uji di Austin berhasil, kata Marc yang berharap ada perbaikan pada sistem rem motornya, yang gagal pada balapan di Amerika Serikat. Untuk akhir pekan ini di Jerez, kualifikasi akan memberikan jawaban tentang kemungkinan nyata di akhir pekan ini. Marc Marquez targetkan jadi yang tercepat di latihan bebas pertama. Marc berusaha sekuat tenaga akan mencoba finish podium di balapan reguler sebelum membidik kemenangan. Marquez mendapatkan suntikan kepercayaan diri usai jatuh di Austin kemarin. Superstar MotoGP itu masih mencari podium pertamanya bersama Gresini. Dalam balapan kandang yang akan dijalani hari ini, Marc akan berusaha untuk meraih pole posisi. Sejauh ini Marquez sudah melakukan posisi apik mengendarai Desmosedici GP23, 2 kali finish runner-up di 2 dari 3 sprint race pertama. Akan tetapi, Marquez baru sekali mendulang angka di balapan panjang dengan finish keempat di seri pembuka di Qatar. MotoGP Spanyol 2024 akan menjadi ajang penebusan bagi juara dunia 8 kali itu setelah gagal meraih angka di MotoGP Amerika Serikat. Marquez retired di pertengahan lomba padahal sukses merangsek ke posisi terdepan usai start di grid ketiga. Tidak bisa dipungkiri Marc Marquez melewatkan peluang emas untuk mengakhiri puasa kemenangan, yang terakhir kali diraihnya di Emilia-Romagna pada 3 tahun lalu. Namun, insiden itu justru menjadi sinyal positif bagi mantan penunggang Honda itu karena itu berarti dia mampu bersaing untuk kemenangan. Marc Marquez telah memberikan rincian adaptasinya dengan Ducati EP23 dan tim Gresini sejauh ini. Marquez memasuki MotoGP Spanyol di Jerez akhir pekan ini, putaran keempat musim, menargetkan lebih banyak kemajuan. Setelah meninggalkan Honda untuk melompat ke motor satelit Ducati, adaptasinya bisa dibilang cukup produktif meski belum kembali ke jalur kemenangan.
Marquez mengatakan kepada TNT Sports tentang kepindahan Honda ke Ducati, "Bagi saya, ini adalah perubahan besar. Mengganti sepeda, oke. Anda harus mengikuti prosedurnya. Tapi kemudian Anda mengganti tim, teknisi. Saya bekerja selama 13 tahun dengan Santi Hernandez, tetapi sekarang Frankie Carchedi adalah teknisinya. Dia perlu mengenalku. Saya perlu mengenalnya. Mustahil, dalam 3 bulan, untuk mencapai hubungan yang sama seperti yang saya jalani 13 tahun. Tapi kami bekerja dengan cara yang baik. Timnya berbeda, sangat familiar. Hal lainnya adalah Anda tahu apa yang Anda miliki. Motor ini, Anda harus melakukan yang terbaik dengan motor ini. Anda tidak bisa mengatakan, barang baru akan tiba. Tidak. Anda harus melakukan yang terbaik dengan motor ini." Tahun lalu pada tes pasca musim Valencia, debut Marquez di Ducati, senyumannya menciptakan ekspektasi di Paddock tentang apa yang mungkin terjadi musim ini. Marquez mengenang kembali hari itu, "Saya punya banyak pengalaman di MotoGP, saya banyak menang di masa lalu. Tetapi olahraga berarti masa kini. Jadi, hari itu saya sangat gugup dan ragu apakah saya bisa membalap untuk pabrikan lain dengan motor lain. Pada run pertama, saya merasa baik-baik saja. Tidak terlalu cepat. Tapi senyumannya, santai. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez akan mencoba finish podium di balapan reguler sebelum membidik kemenangan. Marquez mendapatkan suntikan kepercayaan diri usai jatuh di Austin. Superstar MotoGP itu masih mencari podium pertamanya bersama Gresini. Sejauh ini Marquez sudah 2 kali finish runner-up di 2 dari 3 sprint race pertama. Akan tetapi, Marquez baru sekali mendulang angka di balapan panjang dengan finish keempat di seri pembuka di Qatar. MotoGP Spanyol 2024 akan menjadi ajang penebusan bagi juara dunia 8 kali itu setelah gagal meraih angka di MotoGP Amerika Serikat. Marquez retired di pertengahan lomba padahal sukses merangsek ke posisi terdepan usai start di grid ketiga. Tidak bisa dipungkiri Marc Marquez melewatkan peluang emas untuk mengakhiri puasa kemenangan, yang terakhir kali diraihnya di Emilia-Romagna pada 3 tahun lalu. Namun, insiden itu justru menjadi sinyal positif bagi mantan penunggang Honda itu karena itu berarti dia mampu bersaing untuk kemenangan. Marquez mengungkapkan bahwa ekspektasi meraih kemenangan kurang realistis setelah tahun-tahun yang buruk dan penuh dengan cedera. Finish podium akan menjadi target lebih masuk akal selanjutnya, yang akan dicoba diraihnya di Jerez pada akhir pekan ini. "Tujuanku berikutnya adalah berada di podium pada balapan hari Minggu," cetus pebalap berusia 31 tahun ini kepada Marca. "Setelah itu kami akan berusaha memenangi sebuah balapan dan sedikit demi sedikit aku percaya bahwa jika kami berhasil melewati fasenya, kemenangan itu akan tiba. Yang penting, sebagai contoh, di balapan terakhir, aku jatuh, tapi aku jatuh saat memimpin sebuah balapan. Hal ini sudah memberi Anda kepercayaan diri, dan aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku sudah memasuki momen yang sangat negatif dengan banyak cedera selama 4 tahun, sehingga tidak mudah untuk bangkit hanya dalam 3 balapan. Itu akan butuh waktu," lugas dia. Marc Marquez tercatat 3 kali menjadi juara MotoGP Spanyol pada 2014, 2018, 2019. Namun, usai kecelakaan parah di 2020, Marquez hanya 2 kali berpartisipasi dalam 3 edisi berikutnya dengan finish terbaik posisi 4 pada 2022. Maverick Vinales datang, Repsol Honda tendang Joan Mir ke WSBK. Bursa transfer pembalap MotoGP musim 2025 memanas jelang MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez akhir pekan ini. Maverick Vinales ke Honda dan Joan Mir terlempar ke World Superbike (WSBK). Silly season para pembalap di MotoGP 2024 terus menjadi sorotan utama, khususnya dari garasi Repsol Honda yang terus berbenah akan pengembangan kuda besinya RC213V.
Tidak bisa dipungkiri RC213V dan YZR-M1 milik Yamaha menjadi motor paling bapuk di MotoGP 2024. Akan tetapi dua pabrikan asal Jepang ini tidak perlu ditanya soal kekuatan finansialnya. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pabrikan berlogo sayap tunggal sebagai iming-iming mendatangkan pemain baru. Jika RC213V belum bisa memanjakan para pembalap, maka guyuran gaji tinggi menjadi cara alternatif bergerak di bursa transfer musim depan. Dilaporkan media Spanyol, Afición Deportiva, Repsol Honda mengincar Maverick Vinales yang kontraknya berakhir dengan Aprilia Racing setelah MotoGP 2024 berakhir. Dalam pemberitaan tersebut dilaporkan Honda Racing Corporation, HRC, siap menggaji Maverick Vinales di angka 10 juta euro atau sekitar 173 miliar rupiah, kurs per hari ini, 24 April 2024, per musimnya. Bukannya tanpa alasan mengapa Honda mencoba mendatangkan pembalap baru. Selain kontrak Joan Mir yang usang 2024 ini, Repsol Honda berupaya mencari pembalap yang mampu mendevelopment RC213V. Meski Maverick Vinales sejauh ini belum menunjukkan akan kemampuan dalam hal pengembangan motor, akan tetapi secara performa, rider berkebangsaan Spanyol tersebut menunjukkan tren positif. Salah satu contoh paling nyatanya terjadi di MotoGP Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Vinales yang membubuhkan pole position, mengkonversikannya menjadi kemenangan, baik di sesi sprint dan main race. Wajar jika kemudian Honda tertarik untuk menggaet bekas pembalap Monster Energy Yamaha ini. Terlebih dengan iming-iming gaji 10 juta euro, yang secara nominal lebih besar dari Francesco Bagnaia saat ini, menjadi penawaran menggiurkan bagi Top Gun, julukan Vinales. Lantas bagaimana dengan Joan Mir? Dalam laporan yang sama, Joan Mir menjadi rider Honda yang tak diperpanjang kontraknya setelah musim berakhir. Kemungkinan penandatanganan Vinales akan menyebabkan Joan Mir tidak bisa bertahan lagi, terang Afición Deportiva. Kontrak pebalap asal Spanyol itu akan berakhir pada akhir 2024 dan ia punya banyak opsi untuk tidak melanjutkan musim depan. Oleh karena itu, Honda sudah mencari pemimpin baru yang bisa mengembalikan Jepang ke puncak. Isu yang berhembus, Joan Mir disebut-sebut berpeluang besar untuk hengkang ke kejuaraan dunia WSBK di musim depan, ketimbang eksis di MotoGP. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.